Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Ghazani Muti. Di sini saya akan memberi materi tentang pelatihan sertifikasi yang sudah saya dapatkan. Nah, di sini kita akan membahas ada 5 modul. Yang pertama itu Introduction for Database Concept, yang kedua Relational Concept, yang ketiga Creating Database Object, yang keempat Manipulating Data, dan kelima Administering a Database. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada Introduction Core Database Concept. Nah, ada database. Database itu adalah kumpulan data yang terorganisir yang disimpan dalam format elektronik. Nah, ini memungkinkan kita untuk memasukkan, mengatur, dan mengambil data dengan cepat. Nah, di sini ada bentuk contoh dari database tersebut yang terdiri dari name, color, supplier, dan font. Nah, database fundamental. Nah, simple database itu dia itu terdiri dari tabel yang sama seperti spreadsheet yang memiliki baris dan kolom, tapi tidak seperti spreadsheet. Database itu memungkinkan kita untuk menyimpan ribuan baris dan data, dan juga untuk akses informasi itu lebih cepat dibandingkan membaca sebuah spreadsheet. Nah, di sini ada tiga karakteristik dasar dari database. Nah, yang pertama itu dia dirancang untuk menyimpan miliaran baris data. Nah, yang kedua, dia itu terbatas pada ruang hard disk komputer yang tersedia. Yang ketiga itu, dia dioptimalkan untuk menggunakan semua memori komputer yang tersedia untuk meningkatkan kinerjanya. Lanjut ke table. Database table itu adalah kumpulan baris dan kolom yang digunakan untuk menyimpan sebuah informasi dari sebuah topik. Nah, di sini ada table yang tersimpan dalam database. Di sini ada table employee ID, ada last name-nya, first name-nya, dan departemennya. Nah, di sini ada tipe of database. Yang pertama itu flat tab database, yang kedua hierarchical database, yang ketiga adalah relational database. Nah, yang flat tab database itu adalah database tipe datar yang desainnya sederhana. Paling sering digunakan dalam format teks, biasanya itu seperti .txt. Lanjut ke hierarchical database itu adalah database yang bentuknya tuh seperti sama konstruktor. Nah, di data di sini itu mereka tuh punya table parent dan table children. Ya, kalau table parent itu bisa memiliki beberapa table children, tapi kalau satu child itu tuh hanya memiliki satu table parent, hanya memiliki satu parent saja. Selanjutnya itu relational database. Nah, relational database itu adalah kumpulan data yang semuanya dijelaskan secara format yang diatur menurut model relasional. Nah, setiap tabel itu hanya mengidentifikasi kolom atau grup kolomnya. Nah, constraints itu digunakan untuk memastikan bahwa data yang ada itu bahwa data yang tidak valid itu tidak dimasukkan. Lanjut ke database management system. Database management system atau DBMS itu digunakan oleh user untuk mengakses data yang disimpan dalam database. DBMS juga digunakan untuk melakukan tugas administratif pada database dan objek yang terkandung dalam database. DBMS itu adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk memungkinkan desainnya membuat pembuatan, permintaan, dan pembaruan data yang disimpan dalam database relasional. Nah, itu ada beberapa contoh dari RDBMS, itu termasuk seperti Microsoft SQL Server, Microsoft Access, dan MySQL. Lanjut ke database server. Nah, di dalam database server ini memiliki catatan default dalam beberapa Nah, kita lanjut aja ke bagian relational concept. Relational concept ini adalah normalizing a database. Normalizing a database. Normalization itu adalah proses pengorganisasian data dalam database yang meliputi pembuatan tabel dan membangun hubungan antara tabel. Nah, prosesnya itu
ada 5. Yang pertama itu kita menghilangkan grup yang berulang. Yang kedua itu kita menghilangkan data yang redundant data. Yang ketiga kita menghilangkan kolom yang tidak tergantung pada key atau kunci. Yang keempat itu kita mengisolasi beberapa multiple relationship. Yang kelima itu kita mengisolasi beberapa hubungan yang terkait. Nah, di sini adalah first normal form atau 1NF. 1NF-nya itu tuh adalah data dalam format entitas. Nah, di sini kita itu memisahkan grup yang terpisah. Terus kita itu membuat tabel yang berbeda untuk satu data yang berrelasi sama. Selanjutnya itu second normal form. Di sini kita itu memastikan setiap atribut itu menggambarkan entitasnya. Nah, yang selanjutnya itu third normal form itu kita memeriksa dependensi transitifnya, terus menghilangkan field yang tidak bergantung pada kuncinya. Nah, ini adalah, jadi biasa itu hanya tahap 1, 2, 3 aja. Nah, untuk tahap keempat, 5-nya itu tuh tergantung, karena kalau kita tidak memakai untuk tahap 4, 5-nya itu juga nggak bakal ngaruh ke fungsionalitasnya juga. Next, selanjutnya ini adalah contohnya. Jadi ini adalah, ada ini yang tabel awalnya itu. Nah, untuk yang first nomornya itu kita menghilangkan grup yang berulang. Di sini kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, di selanjutnya itu kita bakal digabungin aja. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas itu hanya jadi satu kelas aja. Nah, ini contoh yang keduanya. Bisa lihat di layar. Yang ketiga. Nah, ini adalah keuntungan dari normalization itu. Dari biaya pengembangannya juga itu lebih mengurangi biaya pengembangan. Terus untuk keuntungannya itu, penempatan kolom yang benar itu bisa membuat kita lebih memahami database-nya, dan query-nya itu juga lebih benar penulisannya. Lanjut ke referential integrity. Referential integrity adalah konsep database yang digunakan untuk memastikan bahwa hubungan antara tabel database tetap disinkronkan. Nah, ini tuh ada beberapa metode yang tersedia di SQL Server. Itu ada primary key constraint, foreign key constraint, unique constraint, index, sama triggers. Nah, lanjut ke primary key. Nah, primary key itu merupakan konsep penting dalam mendesain tabel database yang menggunakan primary key. Digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap barisnya. Nah, tabel hanya dapat memiliki satu primary key. Nah, selanjutnya ada foreign key. Foreign key yaitu kombinasi kolom yang digunakan untuk membuat link antara data dengan dua tabel. Foreign key tidak harus merujuk pada primary key. Dia dapat diidentifikasikan untuk referensi unique constraint atau batasan unik di tabel yang sama atau di tabel yang lain. Lanjut, unique key. Nah, di unique key itu dimungkinkan kita untuk menerapkan keunikan di kolom lain di primary key. Terus ada composite key. Nah, composite key ini adalah komunikasi dari dua atau lebih kolom dalam sebuah tabel yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam tabel. Nah, selanjutnya itu materi creating database object. Pertama ada data type. Nah, data type itu adalah atribut yang menentukan jenis data yang dapat disimpan oleh suatu objek serta jumlah byte informasinya yang dapat disimpan. Nah, jika ada type data yang sama untuk dipilih tetapi hanya beda dalam ukuran byte-nya, nah kita menggunakan kita menggunakan type data yang memiliki rentan nilai yang lebih besar. Nah, tipe data numerik itu biasanya in atau tiny in. Nah, mereka itu pada umumnya disimpan untuk informasi numerik. Nah, ini ada contoh-contoh dari data type tersebut. Ada exact numeriknya, ada approximate numerik, kayak float, real,
Terus ada date dan time. Nah, itu kita pakai date time 2, date time set. Itu kalian bisa lihat. Nah, ini penjelasan lebihnya dari data type-nya itu yang untuk numerik itu ada bit, tiny in, small in, terus numerical, desimal. Jadi untuk setiap penulisannya itu kita pakai data type yang berbeda-beda. Juga sama. Nah, selanjutnya itu creating a table data definition language itu DDL. Itu DDL. Nah, itu tuh bagian dari teks bagian dari transaksi SQL. Nah, itu berkaitan dengan membuat objek database seperti table, concern, atau prosedur yang tersimpan. Nah, di situ ada statement untuk DDL itu ada use, ada create, alter, drop, dan truncate. Nah, kalau use itu tuh kita untuk mengganti database konteksnya. Nah, create itu kita membuat SQL Server database objeknya seperti table view. Alter itu kita mengganti objek yang sudah ada sebelumnya. Drop itu kita menghapus objek dari database, dan truncate itu kita menghapus baris dari database, dari table, menghapus baris dalam tabel. Ini manipulating data manipulating language itu DML. Nah, itu memungkinkan kita untuk menggunakan insert, update, delete, dan merge untuk memanipulasi data dalam tabel SQL Server. Nah, ini tuh ada kayak common DML statement-nya itu ada select, insert, update, delete, dan merge. Nah, untuk select itu, di select itu kita untuk penulisannya itu kita pakai select bintang from table name. Jadi bisa kita memilih satu data di dalam database, itu kita table name-nya misalnya table name karyawan. Jadi kita bikinnya select from table karyawan gitu. Nah, ini contohnya. Jadi select first name, select first underscore name, last underscore name, salary from employees where salary lebih besar dari 50.000. Jadi nanti yang bakal muncul seperti ini, ada first name-nya, ada last name-nya, dan itu ada penghasilannya. Jadi dia ngambil nama nama orang yang nama pertama sama nama akhirnya sama, di mana gajinya itu lebih dari 50.000. Nah, ini tuh inserting data. Inserting data itu kita untuk masukin data, jadi kita tulisannya insert into, ada table name-nya sama kolomnya, terus ada values-nya. Contohnya bisa kita lihat di sini tulisannya. Terus ini untuk updating data, jadi kita tulisannya itu update table name-nya, set attribute sama dengan value-nya, terus where di mana tempat bakal kita update-nya. Seperti contohnya itu update employee set departemen sama dengan 4, where departemen is null. Ini cuma contoh-contoh penulisannya aja, ini ada untuk deleting data. Nah, ini tuh deleting delete from table name-nya, where the kondisinya. Nah, itu misalnya kita mau delete from employee, where departemen accounting. Jadi, bagian accounting itu bakal kita hapus dari tabel employee. Biasanya ini function. Di sini itu ada tipe dari function itu ada aggregate function, scalar function, dan user defined function. Nah, lanjut ke administrate database. Ini tuh bagian security, ada authentication, authorization, encryption, dan auditing. Nah, di bagian authentication itu kita mengetahui siapa user yang mengakses informasi tersebut. Terus yang authorization itu apa yang memiliki apa? Kita tuh melihat apakah mereka itu ada memiliki izin gitu untuk melakukan akses pada informasi tersebut. Nah, encryption itu adalah proses transformasi data yang dapat dibaca atau tidak dapat dibaca oleh
yaitu adalah proses transformasi data. Selanjutnya itu security plan. Nah, itu tuh security plan itu kita mengidentifikasi user mana yang bisa melakukan aksi pada melakukan melihat data dalam database. Nah, physical security plan itu, kalau bagian physical security plan itu kita membahas keamanan dari di mana database itu berada. Nah, access control itu memastikan dan membatasi siapa aja yang dapat terhubung dan apa yang dapat mereka lakukan. Jadi misalnya mereka melihat database itu, berarti kita harus tahu siapa gitu yang bisa mengakses data itu. Nah, user akun itu memberi akses user ke database-nya. Nah, database security. Nah, jadi itu security database. Nah, itu tuh yang wajib dilakukan oleh sebuah DBS job. Jadi itu kita itu mendesain, mentes, terus itu implementasi dari keamanan data yang ada. Nah, ini ada login dan akun. Nah, bagian SQL Server Access itu login untuk keamanan yang dapat diautentikasi oleh sistem untuk menyediakan akses user ke SQL Server. Selanjutnya ada database access, itu pengguna database dipetakan ke dalam SQL login dan dia akan menyediakan user atau grup untuk akses ke database-nya. Nah, objek akses ini itu adalah objek akses ini tuh diterapkan untuk membuat akses yang sesuai ke objek dalam database. Nah, server level security itu autentikasi adalah tindakan memverifikasi identitas user untuk memastikan mereka untuk login. Nah, menggunakan login itu bisa pakai Windows user akun, Windows security group. Lanjut, nah ini fix server roles-nya. Jadi ini ada ada beberapa seperti kayak book admin itu dia bisa ada book admin, DB creator, disk admin, proses admin, dan security admin. Nah, contohnya pada disk admin itu dia bisa membuat alter dan drop disk files-nya. Jadi ini ada contoh beberapa dari server roles-nya itu. Terus ini fix database roles-nya. Itu ada DB access admin, DB backup operator, DB data reader, DB data writer, DDL admin. Nah, kalau di DB access admin itu, kita bisa otorisasi user untuk akses ke database-nya, tapi bukan untuk mengelola database level security-nya. Jadi setiap DB itu ada perannya masing-masing. Lanjut ke guest logon accounts. Nah, ini adalah akun tamu untuk masuk. Jadi itu akun yang tidak dapat akun ini tuh nggak dapat dibatalin, tapi dapat dimatikan untuk mencabut izinnya. Jadi bisa kita ingin login, cuman kita nggak punya akun. Kita ingin login ke database, tapi kita tidak punya akunnya. Nah, kita bisa pakai akun guest akun ini. Terus ini untuk mengelola objek managing object permission. Ini ada grant, deny, dan revoke. Nah, untuk grant itu dia menyediakan akses ke objeknya. Deny itu dia mengabaikan semua grant permission. Jadi semua izin dari grantnya. Nah, untuk revoke itu dia menghapus izin sebelumnya yang ada, entah itu ditolak atau diizinkan. Selanjutnya adalah database backup. Nah, database backup itu kita menyimpan data yang sangat penting. Nah, itu tuh bisa digunakan dalam waktu yang singkat. Nah, database backup itu tuh bisa kita gunain saat kalau misalnya kita tuh kehilangan data. Jadi kalau lebih bagus, data itu harus kita backup terlebih dahulu. Nah, ini tuh ada beberapa tipe dari backup data itu. Ada yang full backup, differential backup, dan incremental backup. Nah, kalau misalnya full backup itu berisi kumpulan data yang dalam database tertentu. Jadi
dia itu kumpulan data dalam database, jadi itu full backup-nya. Nah, differential backup itu cadangan diferensial berisi data yang telah diganti sebelumnya. Nah, untuk incremental backup itu backup tambahan yang telah dibuat sejak pencadangan awal. Nah, di sini ada restore scenarios, ini ada complete database restore. Nah, itu tuh kita ada file restore, patch restore, piecemeal restore, recovery only. Nah, ini ada beberapa contoh restore-nya. Bisa dilihat di layar. Udah, mungkin sekian dari presentasi dari saya. Sebenarnya mungkin kita udah beberapa belajar di mata kuliah sebelumnya. Di sini kita hanya menggali-gali kembali. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.